Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dan dijauhkan dari segala malapetaka, mara bahaya. Apabila Anda dalam keadaan kurang sehat dan keadaan sakit, saya harap Anda lekas sembuh dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 8 November 2021, tentang hair 5 tahunan. Hair sepeda motor 5 tahunan ganti plat di Samsat Tulungagung. Bagaimana ceritanya? Apakah Anda sudah siap? Oke, kita langsung saja bagaimana pengalaman saya hair 5 tahunan ganti platnya sepeda motor di Samsat Tulungagung. Lanjut. Oke ya, berikut ini akan saya jelaskan tentang pengalaman saya ya, pada tanggal 8 November 2021 ya, tentang hair 5 tahunan ganti plat sepeda motor di Samsat Tulungagung atau Samsat Pusat ya. Ada beberapa langkah di sini. Ya, langkah yang pertama, jika sepeda motor yang Anda miliki itu persis seperti atau sejenis yang saya miliki, yaitu sepeda motor saya itu Supra Fit ya, tahun 2006, maka carilah tukang ya atau orang yang menawarkan jasa untuk bongkar casing ya, atau istilah Jawanya itu tapping atau casing depan motor Anda, supaya mempermudah petugas nanti dalam cek fisik nomor rangka motor ya, karena motor Supra Fit tahun 2006 seperti milik saya ini, nomor rangka motornya ada di depan, jadi tertutup oleh tapping atau casing depan motor, jadi itu perlu dibongkar ya, karena pegawai Samsat itu tidak mau bongkar pasang ya, tidak mau repot-repot seperti itu. Makanya kita cari tukang atau orang yang menawarkan jasa ini. Dan di Samsat Tulungagung itu saya ketemunya itu dari depan atau dari pagar depan kantor Samsat itu belok kiri, atau dari sebelum pintu masuk itu ya. Jadi selatannya kantor Samsat itu ada di situ, timur jalannya ada 2 orang. Mungkin yang sebelah utara mungkin juga ada, saya tidak tahu karena saya berangkatnya itu dari arah selatan ya, dari Ngunut. Nah, jadi tukang atau orang yang menawarkan jasa itu ada di selatan pintu masuk ya. Sekali lagi, ada di selatan pintu masuk gerbang kantor Samsat Tulungagung, posisinya di timur jalan gitu ya. Ongkos jasanya itu murah ya, cuma sebesar 5.000 rupiah, dan itu dibayarkan nanti ya setelah urusan hair motor kita selesai ya. Kita kembali ke situ, nanti kan tapping atau casing dibongkar itu nanti akan dipasang lagi. Nah itu nanti kalau sudah selesai kita baru bayar ya. Ya itu yang langkah pertama ya. Berikutnya langkah yang kedua, yaitu carilah jasa fotokopi yang ada di sekitar kantor Samsat Tulungagungnya, baik itu yang ada di luar area kantor, yaitu di seberang jalan raya itu ada ya, di depan kantor Samsat barat jalan ya, menyeberang jalan raya, atau Anda bisa juga mencari jasa fotokopi yang ada di dalam kantor Samsat ya. Kalau nggak salah ada 2 atau berapa di situ ya, terserah Anda pilih yang mana yang cocok sama Anda ya. Tapi kalau saya itu saat fotokopi itu lokasinya ada di dalam area kantor Samsat ya. Jadi posisinya itu ada di depan, setelah belah selatan, setelah masuk dari pintu gerbang masuk kantor Samsat. Jadi ketika dari pintu gerbang masuk itu saya masuk, kemudian setelah agak berapa meter gitu saya belok
kanan ya. Jadi di situ ada, di selatan jalan itu ada fotokopian. Nah, saya fotokopi di situ. Nah, ketika giliran saya dilayani, atau Anda dilayani, petugas jasa fotokopi tersebut akan tanya pada Anda, apakah akan hair tahunan, apakah atau Anda mau hair 5 tahunan, atau mungkin Anda mau balik nama. Nah, kalau saya saat itu saya jawab, saya mau hair 5 tahunan, Mbak. Nah, kemudian saya serahkan KTP saya, BPKB, dan juga STNK kepada mereka. Ya, setelah menunggu proses fotokopian dan lain sebagainya selesai, maka saya atau kita akan mendapatkan map ya, yang berisi di situ BPKB, STNK ya, terus juga KTP ya, fotokopi STNK dan fotokopi KTP, fotokopi BPKB juga ya, dan juga plastik pada STNK itu loh, yang baru, tapi itu nanti bisa kita gunakan untuk wadah STNK yang baru kalau sudah jadi. Juga lembaran pajaknya nanti bisa kita masukkan situ. Dan biaya yang harus saya keluarkan untuk fotokopi itu saya rasa sama ya, yaitu sekitar Rp10.000 ya. Jadi sekitar Rp10.000. Oke, langkah berikutnya, langkah ketiga, kemudian saya masuk pintu parkir sepeda motor ya, agak ke timur gitu, di tengah. Saya masuk parkir sepeda motor, kemudian saya dapat karcis parkirnya ya, dan bayarnya nanti katanya kalau mau pulang atau saat keluar pintu parkir, bayarnya nanti. Lantas saya dari situ setelah dapat karcis, saya lurus ke timur ya, kira-kira agak di tengah juga. Di situ ada area parkir sepeda motor ya, saya parkirkan di situ. Nah, nanti ketika urusan hair motor 5 tahunan ini selesai, kan saya pulang nih. Nah, pasti akan melewati pintu keluar parkir. Nah, disitulah saya akan bayar. Ya, bayar. Katanya saya ikhlasnya sih. Ya. Kita dimintai karcis, membayar seikhlasnya. Ya, saya bayar aja Rp2.000. Ya, itu pengalaman saya. Oke, next. Langkah keempat adalah setelah saya parkir ya, saya menuju ke loket cek fisik kendaraan ya, yang posisinya itu menghadap ke utara. Jadi dari parkiran yang agak timur itu saya agak ke barat dikit lagi, kemudian ke selatan ya. Di situ ada tulisannya loket cek fisiknya menghadap utara. Di depannya itu ditata kursi ya untuk antrian, kita menunggu. Nah, sebelum kita duduk menunggu di situ, kita map yang berisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk hair motor 5 tahunan ini telah tertumpuk ya, di situ dikumpulkan pada tempat antrian yang telah disediakan. Lantas saya duduk di kursi yang telah disediakan, ramai juga ya hari itu, hari Senin. Ya, di depannya loket tersebut ya, ruang tunggunya sisi utara, ada ke selatan atau menghadap ke depan loket. Saya menunggu di situ untuk menunggu nama dan nama saya dipanggil oleh petugas Samsat yang bertugas di loket tersebut. Nah, setelah nama saya dipanggil, saya maju ke depan loket dong ya. Saya ambil map beserta formulir untuk cek fisik nomor kendaraan, cek fisik nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor saya. Oke, next. Nah, langkah kelima ini, dengan membawa map beserta formulir cek fisik yang saya dapatkan dari loket cek fisik tadi ya, saya pergi ke tempat parkir ya, di mana motor saya berada. Lalu saya ambil sepeda motor ya, saya naiki, kemudian saya bawa kepada petugas cek fisik ya. Lokasinya itu persis ada di barat loket cek fisiknya. Jadi dari parkiran saya naiki, belok ke kiri sedikit, habis itu ke barat ya, ada setan gitu, ada jalurnya yang melewati itu tadi apa, sebelah utaranya atau jalan dari loket cek fisik itu. Nah, terus saya naik mentok barat dikit, kemudian belok ke selatan dikit, habis itu ke barat lagi. Nah, di situ
ada 2 petugasnya yang siap melayani untuk cek fisik nomor rangka dan nomor mesin motor. Nah, saat di situ ketika mau antri ya saya turun dari sepeda motor, saya antri ya, untuk dicek fisik sepeda motor saya oleh petugas Samsat. Nah, ketika giliran saya, formulir cek fisik itu diminta oleh petugas. Kemudian beliaunya juga minta supaya sepeda motor saya ini di jagang tengah ya. Kemudian beliau mulai ngambil satu stiker ya untuk diesek-esek pada nomor rangka. Ya, dan satunya lagi untuk diesek-esek pada nomor mesin. Nah, saat hendak esek-esek nomor mesin, beliaunya ini minta kepada saya, ya tolong dong tangki bensinnya dibuka, saya mau celupkan ini kain, ya minta bensin dikit aja untuk membersihkan kotoran di mesin ini supaya ketika nanti mau saya esek-esek bisa bagus hasilnya. Ya. Jadi memang di kolong mesin itu kan banyak debu dan oli ya. Supaya biar bersih itu ya dengan bensin, dengan apa tadi, kain atau kaos yang dicelupkan gitu, kemudian digosok-gosokkan. Nah, setelah selesai proses esek-esek nomor rangka ya, yang di depan yang tadi saya copot, minta bantuan tukang jasa tadi, kemudian nomor mesinnya juga sudah diesek-esek. Nah, stiker dua-duanya itu lalu kembali ditempelkan pada formulir yang saya dapat tadi. Nah, kalau sudah selesai ditempelkan formulir ya, itu dikasihkan juga beserta map untuk saya bawa kembali, disetorkan ke loket cek fisik. Oke, next. Nah, langkah ke-6 ini setelah dari esek-esek tadi ya, saya bawa sepeda motor untuk parkir di tempat. Ya, saya parkir, saya kunci juga, dan saya kembali lagi ke antri loket cek fisik. Namun kali ini ya, di loket cek fisik ini mengumpulkannya memang di depan ya, seperti tadi. Cuma menunggunya kali ini bukan di depan loket cek fisik yang menghadap ke selatan itu enggak, tapi agak ke barat dikit ya, karena loketnya itu udah 2 loket cek fisik. Nah, ini gantian sekarang kita ruang tunggu yang ada di barat yang menghadap ke timur karena loketnya ini menghadap ke barat nanti. Nah, jadi saya duduk di situ. Nah, setelah nama dan alamat saya dipanggil, saya maju ke depan loket yang menghadap ke barat tadi untuk saya ambil map dan dokumen lainnya, dan dari situ saya diarahkan untuk menuju ke gedung yang ada di utara ya. Oke. Next. Nah, langkah ke-7 dari loket cek fisik ini saya pergi ke arah utara ya, karena melewati semacam lorong gitu, dan tibalah saya pada sebuah gedung yang menghadap ke timur ya, dan saya masuk itu pintunya kan ada 2, saya masuk yang lewat selatan ya, pintu masuk lewat selatan. Setelah masuk pintu selatan, lalu saya belok kiri. Nah, di situ ada beberapa petugas. Kemudian saya dikasih semacam stiker nomor antrian gitu ya. Ada 2. Yang nanti itu digunakan untuk dipanggil saat kita akan ke loket kasir untuk membayar. Nah, berikutnya saya diarahkan untuk ke loket yang paling kiri ya. Loket pertama yang paling kiri, yang paling timur. Di situ saya sodorkan map ya. Habis itu saya diminta oleh petugas untuk mengisi buku besar ya. Di situ isiannya kita menulis nama, alamat, ya, dan juga nomor HP. Nah, dari situ stiker nomor antrian yang dikasih tadi, yang satunya itu ditempelkan di map, yang satunya dikasihkan ke kita, dan kita disuruh menunggu di ruang tunggu antrian yang ada di luar ya, ada di depan gedung tersebut. Memang dulu sebelum corona ya, 5 tahun yang lalu itu bisa nunggu di dalam, tapi sekarang tidak bisa. Untuk ya jaga jarak atau apa ya, untuk prokes makanya harus menunggu di luar ya. Di luar dari gedung tersebut memang disediakan menghadap ke barat ya, disediakan untuk menunggu antrian untuk dipanggil maju ke
loket kasir. Next. Nah, langkah ke-8. Di sini saya cukup lama ya untuk menunggu di ruang tunggu di luar gedung tadi. Karena ada yang dipanggil itu nomor antriannya. Terus habis gitu ada yang dipanggil tuh langsung nama dan alamatnya, seperti saya loh. Saya dipanggil suara mbak-mbak gitu ya dari kasir untuk ke loket kasir maju, itu tidak disebutkan nomor antrian tapi langsung nama dan alamat. Saya maju aja, saya masuk ke situ ya, bisa lewat pintu yang selatan atau utara ya, tidak apa-apa. Kemudian saya sempat keliru 2 kali ya, maju ke kasirnya, ini diarahkan, oh ini loh mbaknya ini loh. Kemudian situ saya bilang namanya ini, alamatnya ini, kemudian saya harus bayar 327.500, tapi dibulatkan akhirnya jadi 328.000 ya. Jadi saya bayar 328.000. Habis itu saya dikasih lembaran pajaknya itu ya, yang biasanya kalau kita akhir tahunan itu kan ganti ya. Jadi lembaran SNK yang belakang itu yang dikasihkan. Setelah itu saya diarahkan untuk keluar dari gedung, Mas. Habis gitu belok kiri mentok, terus belok kiri lagi. Nah, di situ nanti ambil SNK-nya. Ya, oke, saya terima kasih. Kemudian saya keluar dari gedung itu. Nah, di tengah-tengah antara pintu utara dan pintu selatan ya, itu masuk dan pintu keluar gedung itu ada meja yang menghadap ke utara, dan di situ ada 2 petugas ya. Yang satu dari dinas perhubungan, yang satu dari dinas jasar harja kalau nggak salah. Nah, di situ saya ambil stiker parkir tahunan itu loh, parkir berlangganan itu. Saya ambil di situ. Kemudian juga ada semacam stiker atau kartu asuransi dari jasar harja ya, dan juga bukti pembayaran itu parkir tahunan itu ya. Nah, habis itu saya sesuai maaf agak batuk sedikit. Selanjutnya saya belok kiri ya, keluar kemudian belok kiri, jadi ke utara mentok, terus habis itu belok kiri lagi. Nah, di situ saya melihat memang ada pintu ya di selatan, di depannya itu ada meja ya. Enak ya. Nah, setelah sampai di sebuah meja yang posisinya persis di depan pintu, itu saya berhenti sejenak. Nah, tak berapa lama kemudian keluar dari pintu itu seorang petugas samsat ya. Nah, ketika petugas samsat memanggil nama dan alamat saya maju ke depan, lalu petugas tersebut meminta lembaran tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran, lembaran pajak tadi loh yang dikasih oleh kasir setelah kita membayar. Itu diminta, terus saya kasihkan, terus di stempelnya itu bunyinya begini: KTP _STNK _PPKB sudah diserahkan. Habis di stempel, kemudian ya itu tadi dikasihkan kembali STNK, PPKB, KPP ya. Kemudian oleh petugas yang tersebut saya diarahkan untuk menuju ke loket TNKB untuk ambil plat nomor yang baru. Nah, loket TNKB ini posisinya persis di timur dari loket cek fisik ya. Oke, next. Nah, langkah yang ke-10 ya, saya kembali ke timur dari posisi tadi ya, ambil KTP, STNK dan BPKB, terus belok kanan ya, terus melewati gedung tadi ya yang masuk untuk bayar kasir tadi, tapi nggak masuk ya, saya lurus saja ke selatan lewati lorong kembali dan saya menuju ke loket TNKB ya. Seperti saya katakan tadi, loket TNKB ini berada persis di timurnya loket cek fisik yang berada di selatan, sama-sama berada di selatan yang menghadap ke utara. Nah, pas di depan loket TNKB ini saya serahkan lembaran STNK yang baru kepada petugas samsat yang ada di loket tersebut. Lantas di stempelnya itu bunyinya begini: TNKB sudah dilayani. Lantas saya disodori 2 lembar plat nomor bercat hitam yang masih polos. Aduh, saya bingung.
Padahal 5 tahun yang lalu itu ketika dipanggil itu udah plat nomornya udah didok nomornya, nomor polisinya. Ini kok polos? Saya bingung lagi, saya tanya, tapi karena ya suaranya kurang keras atau tidak pakai pengeras suara, ya, juga situasinya di situ ramai, saya nggak begitu paham. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi barengan saya di depan saya tadi memang ada mas-mas yang juga dikasih 2 lembar plat nomor polosnya. Jadi akhirnya saya coba tanya itu, saya tanya, mas, sama juga dikasih plat nomor bercat hitam warna polosnya? Iya, katanya. Loh, kenapa mas? Apa kita nunggu untuk nanti? Saya soalnya kurang jelas tadi diberikan penjelasan oleh bapaknya, mungkin karena nggak pakai pengeras suara atau gimana ya tadi. Gimana mas tadi bilangnya? Tolong saya dikasih tahu lagi. Akhirnya saya tanya gitu, dikatakan soalnya gini mas, kata petugasnya, karena listrik kebetulan di Samsat ini mati ya, padam, jadi tidak bisa untuk cetak nomor plat saat ini. Ya kalau mau nunggu ya silahkan nunggu, tapi kan tidak tahu berapa jam matinya, berapa jam lagi baru hidupnya. Atau kalau nggak gitu disarankan, kata petugasnya tadi, untuk datang besok aja lah. Kalau datang besok langsung menuju ke loket TNKB untuk tinggal cetak nomor polisinya. Atau kalau nggak mau ribut kembali lagi, ya nggak apa-apa, dicetakkan pada itu loh, tukang jasa cetak plat nomor yang biasanya juga melayani stempel itu yang ada di pinggir-pinggir jalan. Nggak apa-apa, asalkan nomor dan hurufnya ini standar persis ya, mirip dengan yang aslinya, tidak apa-apa, katanya gitu ya. Katanya mas yang menjadikan penjelasan lagi kepada saya. Oke, akhirnya ya karena saya takut juga ya kerumunan, orang banyak juga masih di situ, kalau lama-lama juga khawatir juga, karena juga nggak tahu sampai jam berapa akan nyala. Kalau kembali lagi besok, aduh, harus antri lagi dan lain sebagainya. Akhirnya mau tidak mau, karena saya pikir harus selesai hari itu juga, akhirnya terpaksa deh saya orderkan. Saya minta tolong tukang jasa cetak plat nomor itu ya. Jadi saya pulang ke rumah dan mampir di daerah saya itu, ada di pinggir jalan gitu. Ini saya minta untuk dicetakkan plat nomornya ya. Ini saya bawa plat nomor asli ya dari kepolisian, ini sudah bercat hitam tapi masih polos karena listriknya sana padam. Ini berapa, habis berapa ya, dan selesainya kapan, saya tanya gitu. Kemudian mbak yang melayaninya bilang ongkosnya kalau nggak salah 40.000 ya. Saat itu sudah siang hari, sekitar kurang lebih jam 12 siang. Yang dia tanya, dia bilang kepada saya, mas ini mungkin nanti sore jam 4 baru selesai. Oke, saya setuju, saya bayar 40.000, saya dikasih nota, dan sorenya jam 4 saya ambil, dan benar-benar jadi ya. Akan saya tampilkan di sana nanti ya hasilnya. Cuma itu apa ya, border di pinggirnya itu kan seharusnya kalau dari Samsat dicat putih ya, itu tidak dicat ya, cuma angka dan hurufnya saja yang dicat. Saya rasa tidak apa-apa ya, itu tidak begitu bermasalah. Kalau dicek petugas mungkin ya asli, karena memang platnya dari sana ya. Oke, sekian itu tadi alur ya, cerita pengalaman saya R5 tahunan di kantor Samsat Pusat Tulungagung ya, untuk 5 tahun yang ini, dengan pengalaman yang baru gara-gara listrik mati, platnya tidak bisa dicetak di sana, harus keluar ongkos lagi untuk nyetaknya ya. Tidak apa-apa udah, karena saya malas untuk besok kembali lagi ke sana. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan
dan melihat video saya. Kiranya alur saya motor 5 tahunan ini berguna, bermanfaat ya buat Anda, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke.